Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat ya? Oke, nah sebelum ibu mulai pembelajaran kali ini, alangkah lebih baiknya kalau kita membaca doa terlebih dahulu. Oke ya, membaca doa dipersilahkan. Selesai ya. Nah, selanjutnya yang akan ibu bahas adalah tema 7 subtema 1, pembelajaran 1 dan 2. Oke ya. Tema 5 sudah kita bahas, tema 6 sudah kita bahas. Sekarang kita lanjut ke tema 7. Oke ya, tetap semangat ya belajar dari rumah. Oke, nah selanjutnya adalah kita akan membahas tentang apa? Ada yang sudah tahu? Oke, disiapkan dulu bukunya ya, disiapkan, temanya dibuka di halaman yang pertama. Kita akan membahas di pembelajaran yang pertama, yaitu dengan tujuan pembelajaran yang pertama adalah membedakan panjang pendek bunyi. Yang kedua adalah menyebutkan simbol sila keempat. Yang ketiga adalah menunjukkan kosakata berbagai jenis dengan berbagai jenis benda di lingkungan sekitar secara lisan. Oke. Yang keempat adalah menemukan makna benda hidup dan tak hidup saat membandingkan benda hidup dan tak hidup berdasarkan ciri-ciri yang ditemui. Nah, ini akan kita bahas ya. Oke. Nah, yang pertama adalah ini adalah sebuah cerita. Ada teks bacaan di sini. Nanti kalian baca ya di awal. Nah, kalian perhatikan, kalian baca, kemudian di sini ada sebuah lagu. Nah, ada yang sudah tahu lagu ini lagu apa? Oke, ayo kita nyanyikan bersama-sama. Oke ya. Yang di sini adalah kita lihat ada perbedaannya. Di sini adalah bedanya adalah jika ada tanda nada yang seperti ini, nanti kita bahas ya setelah ini ya. Kita nyanyikan terlebih dahulu. Oke ya. 1, 2, 3. Topi saya bundar, bundar topi saya. Kalau tidak bundar, bukan topi saya. Oke gitu ya. Oke, nah itu adalah salah satu lagu ya dari ciptaan Pak Kasur. Oke, nah ini nanti kita bahas ya. Nah, selanjutnya di sini adalah ini kan kita bahas ini adalah ini dia. Nah, dapatkah kamu membedakan antara lirik lagu yang diberi tanda pendek dan panjang? Nah, diskusikan bersama teman-temanmu apa saja benda yang memiliki kesamaan dengan topi. Nah, oke ya. Di sini tadi kan ada sebuah warna ya di bawah, di garis bawah dalam lirik lagu sebuah topi bundar ya. Jika diberikan tanda hijau pendek, jadi tandanya berwarna hijaunya kecil, kayak pendek seperti ini ya. Nah, kemudian jika panjang, tanda hijaunya akan panjang juga seperti ini, ya. Nah, kemudian apa saja benda yang memiliki kesamaan dengan topi? Contohnya apa? Bola bundar, oke. Kemudian jam dinding dan banyak sekali, ya. Nah, selanjutnya adalah ayo berlatih. Mari belajar mengenali benda-benda di sekitar kita. Nah, di sini kalian disuruh mengamati gambar yang ada di sebuah kelas. Nah, sekarang amati benda di sekitar kelasmu. Nah, ini adalah contohnya. Kira-kira kalian mengetahui apa saja benda yang ada di sekitar kelasmu ya. Oke, nah apa saja benda hidup yang ada di sekitarmu, terus kemudian apa saja benda tak hidup yang ada di sekitarmu. Coba kelompokkan benda-benda tersebut berdasarkan cirinya. Bagaimana bu caranya? Nah, contohnya benda yang hidup bagaimana? Ada kupu-kupu, ada kelinci, dan pokoknya yang ada di sekitar kalian gitu ya. Kemudian ada apa saja yang benda yang tak hidup di sekitar kalian? Ada meja, kursi, dinding, papan tulis, dan lain-lainnya. Oke ya. Nah, selanjutnya adalah yang akan ibu bahas
Nah, perhatikan gambar benda-benda berikut. Di sini ada sebuah tiang bendera, gedung sekolah, Edo, Lani, Udin, anak bebek, ikan, sepeda, boneka, kemudian mobil-mobilan, dan Garuda Pancasila. Kemudian kalian harus memotongnya. Kalian harus gunting ya, nanti digunting dan ditempelkan secara rapi. Nah, di sini adalah mari berlatih mengelompokkan benda. Lihatlah gambar beberapa benda pada halaman sebelumnya. Tentukan kelompok benda hidup atau benda tak hidup. Contohnya di sini adalah apa? Nih, perintahnya adalah gunting dan tempelkan benda pada kolom yang tepat. Nah, ini adalah benda hidup dan benda tak hidup. Oke, benda yang hidup apa saja? Nah, ini kalian potong ya. Nanti kalian potong, ini adalah benda hidup. Contohnya ibu kasih contoh ya. Ini adalah sebuah bebek, anak bebek. Taruh di sini nanti. Kemudian ini benda yang tak hidup adalah rumah. Kalian taruh sini gitu ya. Nah, selanjutnya adalah sekarang perhatikan kelasmu. Apakah benda-benda tersebut juga ada di kelasmu? Berikan tanda centang pada kolom yang sesuai. Nah, yang ada benda yang ada di dalam kelasmu, nanti kalian centang apa saja yang biasanya ada di dalam kelas. Oke, nah selanjutnya adalah inilah istilah titik-titik di bawah ini dengan benar. Titik-titik termasuk benda hidup karena titik-titik. Nah, ini kalian memberikan contoh ya, apa itu benda hidup, terus kemudian apa itu ya benda tak hidup ya. Nah, kemudian kalian amati sebuah lambang atau ini adalah lambang negara kita yaitu Garuda Pancasila. Oke ya. Nah, kemudian lambang negara biasa dipajang pada dinding kelas. Pada lambang negara tersebut terdapat sila-sila Pancasila. Kamu sudah mengetahui sila ke-1 sampai sila ke-3. Nah, pada pembelajaran sebelumnya kan kalian sudah diberitahu ya sila pertama itu apa, lambangnya kedua itu apa, ketiga dan apa. Nah, sekarang kalian akan ibu kasih materi tentang sila keempat, simbol sila keempat. Nah, ini adalah mengenal simbol sila dan bunyi sila keempat Pancasila. Simbol sila keempat Pancasila adalah kepala banteng. Oke ya. Nah, kemudian bunyinya adalah bunyi sila keempat Pancasila adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Nah, ini adalah contoh, ini adalah lambang dari Garuda Pancasila yang ada di dada. Garuda Pancasila itu memiliki 5 simbol. Nah, yang pertama sudah kita bahas, kedua, ketiga sudah kita bahas, sekarang keempat adalah apa lambangnya? Ya, kepala banteng. Nah, bunyinya adalah ini ya. Sudah, kalau gitu sekarang coba mendeklamasikan sila keempat sila Pancasila di depan teman-temanmu. Nah, ini adalah kalian nanti harus hafal apa itu bunyi sila keempat dan simbolnya ya. Nah, selanjutnya adalah ini adalah sebuah teks bacaan, nanti kalian baca ya, tidak perlu ibu bacakan. Kemudian di sini ada sebuah ayo berlatih. Perhatikan gambar dengan saksama. Buatlah kalimat berdasarkan ciri-ciri pada benda pada gambar ya. Ini adalah ciri-cirinya apa, nama hewannya apa. Kemudian kalian buat kalimat ya. Contoh ibu kasih contoh ya. Di sini adalah namanya kucing. Kucing memiliki 4 kaki. Kucing tersebut berwarna hitam. Terus kucing biasanya suka memakan apa-apa gitu ya. Nah, oke. Selanjutnya adalah udah paham ya. Selanjutnya adalah ayo berlatih, salin dan tuliskan kembali kalimat berikut ini. Ikuti sesuai contoh. Nah, kalian harus menulisnya dengan huruf Latin. Oke ya. Seperti ini nanti kalian di sini di bawahnya mengikuti. Kucing benda hidup, kursi benda tak hidup gitu ya. Oke, nah ternyata sudah selesai materi yang Ibu berikan. Kalian tetap semangat belajar dari rumah. Terima kasih dan Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan yang akan datang ya. Oke.